Tanggal 10 September 2025 sekitar jam 7 malam waktu Utah, aula utama di Utah Valley University, di tengah kerumunan penonton yang lagi nyimak pidato daripada Charlie Kirk, tiba-tiba suara tembakan tiba-tiba meledak. Kirk yang lagi ngomong di atas panggung soal kebebasan dan identitas Amerika langsung tiba-tiba tumbang setelah kena tembakan di bagian leher, lebih tepatnya sebelah kiri bagian sini. Putrinya Kirk yang masih kecil sempat lari ke arah panggung, gak ngerti apa yang barusan kejadian. Tapi semuanya sudah terlambat dan tim medis darurat langsung nyamperin, tapi cuman bisa konfirmasi satu hal, bahwa Charlie Kirk umur 31 tahun tewas di tempat. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa dia masih sempat hidup dan dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Tapi intinya Charlie Kirk sudah tidak ada di bumi ini lagi. Dispatch audio dari aparat keamanan langsung bocor ke media. Suara dari radio polisi itu juga ngasih gambaran jelas ya bahwa pelaku itu pakai pakaian serba hitam, ya dia pakai helm taktis, pakai rompi, pakai masker dan bawa long rifle. Dalam hitungan menit, area universitas langsung dikunci. 2 orang itu sempat ditahan, tapi langsung dibebasin setelah diperiksa. FBI langsung turun tangan, dan di kasus ini langsung diklarifikasikan sebagai potensi aksi terorisme domestik. Mungkin beberapa dari kalian hanya tahu ceritanya sampai di sini aja. Ya, tapi di video kali ini kita bakal bahas semuanya, semua info yang gua ambil berdasarkan internet, berita, dan juga sosial media seperti X. Kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Sampai sekarang ya, per tanggal 12 September per video ini direkam, ini adalah sekarang jam 4 waktu Indonesia bagian Barat ya. Pelaku penembakan Charlie Kirk ini masih belum berhasil ditangkap. Ya, FBI nyebut orang ini sebagai armed and dangerous ya, bersenjata dan sangat berbahaya, dan masuk dalam daftar prioritas nasional. Dan berdasarkan footage yang udah dirilis ke publik ya, sosok pelaku itu terekam lari di atap kampus Utah tersebut, lalu menghilang masuk ke dalam hutan kecil di belakang kampus. Gak ada wajah yang kelihatan, gak ada rekaman yang terlalu jelas. Yang terekam itu cuman sosok dengan helm hitam, masker hitam, rompi hitam, dan celana jeans. Dan juga ada long rifle di tangan kanannya dia. Ada pula foto-foto lain yang menyebar dan gak sedikit yang hoax ya, atau foto-foto lama yang sebenarnya nggak ada korelasinya sama sekali dengan kejadian ini. FBI ngasih deskripsi tentang penembaknya bahwa dia itu tingginya sekitar 180 cm, gerakannya itu tuh cepat tapi kelihatan seperti orang yang sangat tenang, dan kemungkinan udah nyusun jalur kabur dari jauh-jauh hari. Jadi ini kelihatan gerak-geraknya itu seperti orang-orang yang sudah sangat tahu apa yang dia lakukan atau bahkan sudah pernah melakukan hal yang serupa. Saksi mata bilang bahwa pelakunya tuh nggak kelihatan panik sama sekali ketika melakukan aksinya. Gerakannya tuh stabil kayak orang yang udah hafal seluk-beluk kampus juga katanya. Jadi at least dia sudah pernah datang ke kampus atau sudah tahu peta kampus dengan sangat bagus. Dan satu hal yang cukup menarik adalah pelaku itu meninggalkan satu rifle, satu senjata di lokasi ya. Rifle laras panjang yang langsung disita juga sama tim forensik. Tapi sampai sekarang belum diumumin detailnya ya, nggak ada tahu kita modelnya apaan, sidik jarinya nggak ada. Atas nggak ada beritanya, nggak ada berita tentang serial numbernya, semuanya tuh masih dikunci, masih rahasia dalam penyelidikan. Dan mengenai status penahanan sampai sekarang per video ini dibuat, itu nggak ada sama sekali, nol ya, nggak ada satupun orang yang resmi ditahan sebagai tersangka sampai tanggal 12 September 2025 jam 4 waktu Indonesia Barat sekarang. 2 orang sempat ditahan sebentar di lokasi kejadian tersebut ya, di daerah universitas, tapi mereka langsung dibebasin setelah diperiksa dan dipastikan orang-orang ini ternyata tidak terlibat dan tidak bersalah. Cuman masalahnya adalah sayangnya mereka malah kena doxing dan diteror online karena info palsu di media sosial yang menuduh mereka sebagai pelaku. Ada juga teori di X ya, di sosial media atau Twitter namanya dulu, yang bilang bahwa 2 penahanan itu cuman distraksi aja untuk ngelindungin pelaku sesungguhnya. Tapi itu semuanya tentu aja belum ada bukti valid. Ini cuman spekulasi liar dan ya bisa dibilang masuk ke ranah teori konspirasi sebenarnya. Beberapa barang bukti juga udah dikumpulin ya. Seperti yang tadi gue bilang, ada rifle, harusnya ada sidik telapak tangan, ada jejak sepatu, bahkan kemungkinan ada jejak DNA daripada penembak tersebut. Tapi hasilnya belum mengarah ke salah satu identitas yang jelas. Belum ada penangkapan, belum ada klaim tanggung jawab, belum ada motif resmi. Semua masih misteri per detik ini. Tapi satu hal yang pasti, publik sama sekali nggak puas sama jawaban resmi dari para aparat. Mereka ngerasa ada yang disembunyikan di kejadian ini. Yang pertama ya, soal rifle yang ditinggalkan di TKP. Bocoran internal menyebutkan di beberapa pelurunya ada tulisan kecil berkata Antifa dan Trans Power.
dengan adanya tulisan-tulisan tersebut, banyak yang bilang ini terlalu jelas untuk jadi kebetulan. Ini seolah-olah kayak planted evidence atau kayak itu sengaja ada tulisan seperti itu. Para netizen menyebutkan bahwa ini adalah gaya lama mainnya FBI lah ya. Kalian tahu dulu ada ditemukan paspor ya, ketika ada gedung yang dua sama itu tiba-tiba ditabrak pesawat ya. Itu ada orang-orang yang menemukan paspor, dan itu ajaibnya paspor tersebut bisa selamat dari ledakan dan kelihatannya masih sangat bersih. Dan itu banyak sekali yang menuduh bahwa itu adalah buatan FBI. Nah, balik lagi ke kasus ini ya. Scope ya, teropong daripada rifle itu sendiri itu juga terpasang agak mundur. Dan ini malah dicurigain sebagai sebuah setup yang dibikin buru-buru pada saat itu. Lalu ada juga footage yang nunjukin petugas keamanan di panggung itu sempet kayak ngasih gestur aneh ya. Beberapa detik sebelum tembakan itu dilepas, ada yang narik telinga, ada yang ngangkat tangan kirinya pakai kayak semacam kode. Dan teori liar ini tuh nyebut ini sebagai kayak semacam security signal ya buat snipernya. Tapi tentu aja ini nggak ada buktinya sama sekali ya. Ini udah agak rada-rada nggak jelas sih menurut gua. Tapi video itu udah sempat viral, jadi at least kalian udah tahu sekarang bahwa video itu exist. Dan itu udah dipelanin di slow motion dan di loop berkali-kali jadi bahan analisa medsos belakangan ini. Lalu ada satu nama orang yang sempat populer tiba-tiba. Ya, namanya adalah Sky Valadez. Ini sempat populer di 4chan dan juga di X. Dan katanya dia adalah musisi trans dari Utah yang mirip banget dengan siluet pelaku di footage FBI tersebut. Tapi ini murni dari netizen ya, nggak ada konfirmasi sama sekali dari pihak berwenang. Dan spekulasi atau hal yang tidak membuat puas, atau ya istilahnya teori konspirasi juga lah jatuhnya ya. Yang terakhir adalah banyak yang nanya hal sederhana ini. Kalau pelaku membawa senjata di dalam sebuah tas, kenapa senjatanya bisa ditemukan di lokasi? Kenapa nggak dibawa kabur? Apa sengaja ditinggal? Ya, kalau misalnya itu pun ditinggal, kenapa ditinggal? Kenapa harus memberikan sebuah clue kepada para pihak berwenang? Apakah ada pelaku kedua? Apakah dia nggak sendirian? FBI sama sekali sampai sekarang tuh belum menjawab, dan di media mereka cuma bilang ini masih dalam investigasi. Investigasinya masih berjalan. Beberapa analis independen bahkan menyebutkan ini bisa saja kerjaan foreign intelligence, misalnya seperti Rusia atau Mossad, atau operasi hibrida buat nyulut konflik sipil daripada Amerika Serikat itu sendiri, supaya Amerika Serikat itu saling berantem masyarakatnya. Tapi tentu aja ini nggak ada bukti konkret sama sekali ya, nggak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas penembakan ini nggak kelihatan kayak serangan yang impulsif. Ya, ini kelihatan banget seperti sebuah serangan yang sangat terencana, sangat-sangat rapih, dan mungkin bukan kerjaan daripada satu orang saja. Kematian daripada Charlie Kirk langsung bikin suasana politik di Amerika ini makin panas ya. Ini udah beberapa hari tapi semakin lama semakin panas. Dari kubu konservatif banyak sekali yang ngamuk ya. Mereka nyalahin bukan cuman pelaku penembakannya, tapi juga retorika daripada pihak sebelah kiri, ya pihak Demokrat, yang dimana katanya sudah bikin suasana makin beringas di sini. Jesse Waters ini bilang bahwa semua ini terjadi gara-gara omongan benci ke orang konservatif yang dibiarkan terus-terusan. Which is, bagi kalian nggak tahu, Charlie Kirk itu adalah orang yang konservatif ya. Politisi kayak Bob Onder ya, itu juga ikut nyolot. Dia menyebutkan kalau ini tuh serangan langsung dan kebebasan berbicara. Free speech ini adalah serangan langsung daripada free speech itu sendiri. Dan Donald Trump itu juga nggak diam ya, di media sosial dia juga memberikan peringatan kepada seluruh rakyat Amerika. Dan menurut dia Kirk itu udah kayak martir ya, dia adalah simbol perjuangan yang dibungkam. Dan nggak lama setelah itu media sosial juga meledak dengan hashtag misalnya kayak eradicate every liberal now. Itu hashtag yang agak menyeramkan ya sebenarnya. Dan juga ada hashtag no mercy. Itu langsung trending di Amerika Serikat ya. Banyak yang ngajak untuk balas dendam dengan bahasa yang jelas-jelas itu sangat-sangat berbahaya. Dari pihak lawan, Demokrat ini ngucapin balasungkawa ya, tapi juga ngingetin supaya jangan langsung manfaatin tragedi ini untuk kepentingan politik. Cuman sayangnya ya, suara mereka itu nggak kedengaran karena suasana udah kebakar emosi gitu. Jadi banyak yang nggak setuju dan ya pada marah-marah aja sih sebenarnya. Nggak peduli mereka ngomongin apa, semuanya cuma lagi pengen marah-marah aja. Di X ya, media sosial, ini perang narasi jalan terus. Setiap info baru itu langsung dipelintir jadi bahan tuduhan dan gosip dan segala macamnya. 3 hari sejak penembakan, situasi masih belum tenang. Ya, 3 hari dihitung dari waktunya US ya BTW ya.
Pelaku itu belum ketangkap sama sekali, bukti-bukti belum cukup buat nentuin siapa dalangnya, tapi dampaknya udah kerasa, ya, dimana suasana makin tegang, medsos makin liar, dan perpecahan politik makin kebuka lebar. Banyak yang bilang kematian Charlie Kirk ini bukan cuman tragedi personal doang. Banyak sekali yang ngomong ini, tapi juga bisa jadi sesuatu pemicu dari sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Dan sebenarnya dari gue pribadi ya, gue cukup khawatir dengan adanya perpecahan antar sipil sebenarnya. Dan kejadian itu bisa membuat perang sipil yang meledak-ledak. Jadi perangnya itu bukan kayak di Indonesia yang kita itu ke atas gitu pengennya. Ini tuh ke samping, horizontal. Jadi antara Demokrat dan juga Republikan ini bisa berantem luar biasa besar hanya gara-gara satu kejadian ini terjadi. Gue juga pribadi ya ada nonton video orang-orang di kampus yang diinterview, dan ya gue tahu pasti ini tidak represent semua orang di sana, tapi my God man, these people exist ya, dan bahkan gue cukup yakin beberapa dari kalian mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Ya ini videonya. Shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view. Good that people are dying in America. Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Who are you? Charlie Kirk got shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No, I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So Do you know who Charlie Kirk is? Yeah, he's a who shoot. I'm like, yeah, he's an Gue di video ini hanya membawa berita ya, tapi gue merasa sick, merasa jijik sama orang-orang yang happy, yang bahkan bilang syukurin ya, mampus, dan atau bilang alhamdulillah di internet tentang kejadian ini. Beropini sebuah ide itu harusnya bisa bebas. Nggak peduli elu berseberangan opininya atau enggak. Sebuah opini dan ide itu emang seharusnya membuat orang itu banyak yang nggak setuju. That's the basic idea of sebuah opini atau sebuah ide. Yaitu mengatakan sesuatu yang belum tentu semua orang itu setuju. Nih ya, gak akan pernah ada zaman di mana umat manusia itu tuh di mana semua orang setuju sama satu ide, itu gak ada. Ya bahkan kita bilang Tuhan yang Maha Esa aja, itu banyak yang gak setuju. Jadi kalau kalian bilang, iya kita harus bikin semua orang punya opini yang sama, itu tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Ya, manusia itu emang selalu beropini dan selalu ada yang beroposisi. Pasti selalu ada kubu, gak mungkin semua orang itu sama, ya gak mungkin enggak. Tapi ngelihat orang digituin di tempat umum, ditembak di leher, dan ada orang yang bisa bilang I am happy itu terjadi, ya gue senang, ya, mampus dia gitu, atau ngomong alhamdulillah gitu, man, kalau lu ngelakuin itu you are part of the problem. Untungnya violence kayak gini itu tidak terjadi di Indonesia dan kita masih jauh lebih kalem ya, walaupun kemarin cukup panas ya, tapi kita jauh lebih kalem daripada berita ini. But for sure Amerika, this is for you ya beritanya, generasi muda kalian, you guys are cooked. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Video kiri kanan ini.